Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian 3 ini kita akan melanjutkan cara membuat halaman terbagi di dalam beberapa kolom. Anggaplah halaman 2 ini ingin saya bagi menjadi 2 kolom, di mana saya nanti akan menjelaskan fungsi dari fitur atau menu-menu yang ada dalam gambar ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke dalam fitur column ini, kemudian kita ketuk more column, kita ketuk yang 2 kolom ini. Jika ingin pemisahnya terlihat baris, ini kita centang, kemudian kita akan memulai hanya untuk halaman 2 dan seterusnya. Maka dipilih bagian apply to ini, kemudian kita pilih this point forward. Jadi dimulai dari halaman 2 dan seterusnya. Kita ketuk OK. Di sini sekarang sudah terlihat ada barisnya. Dan saya akan mulai melengkapi dulu penjelasan ini. Jika tampilannya ingin Anda perbesar, di bawah sini ada cara yang paling mudah. Tinggal Anda ketuk tanda plusnya. Anda bisa melihat bagian ini ada tulisan yang terputus jika ruangnya tidak cukup, dan seringkali hal ini pun tidak sesuai dengan tata bahasanya, maka tulisan seperti ini bisa Anda nonaktifkan dengan cara masuk ke dalam layout, kemudian Anda ketuk menu yang ini, dan ini diketuk none. Maka tulisannya bisa Anda lihat sekarang tidak lagi terpisah. Kita lanjut. Jika tulisan di bagian ini sudah penuh, maka secara otomatis nomor 18 ini akan pindah ke bawah di sebelah kanan. Dan setelah ini halamannya penuh, maka nanti tulisan pun akan terisi di kolom sebelah kanannya. Anggaplah hanya 2 halaman ini yang ingin menggunakan 2 kolom, dan dari halaman berikutnya, yaitu halaman 5 dan seterusnya, Anda ingin kembali menggunakan 1 kolom. Maka yang harus Anda lakukan adalah kita masuk lagi ke dalam menu layout, kemudian kita ketuk fitur column ini, masuk ke dalam more column, kemudian kita pilih yang 1 column ini, kita pilih kembali apply to, dan kita pilih mulai dari halaman 5 sampai seterusnya itu akan menggunakan 1 kolom, this point forward. Kita ketuk OK. Maka mulai dari halaman 5 dan seterusnya ini, tulisan kita akan menggunakan 1 kolom saja. Jadi yang menggunakan 2 kolom itu anggap hanya 2 halaman ini. Di bagian berikutnya saya akan kembali membahas tentang menu insert ini. Kemarin kita sudah belajar cara memasukkan atau menyisipkan picture yang datanya diambil dari laptop dan picture yang datanya diambil secara online. Kemudian di sini pun banyak sekali shapes atau bentuk-bentuk alat bantu yang bisa mempercantik tulisan kita, juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Misalnya Anda ingin membuat kotak di bagian ini seperti ini, Anda ingin membuat tanda panah seperti ini, Anda ingin menggunakan tanda panah yang lainnya, misalnya seperti ini. Semua sudah tersedia di dalam menu insert dan dalam fitur shapes ini. Sekarang saya ingin berbagi info cara memasukkan media lain dalam bentuk video. Misalnya saya ingin memasukkannya di halaman yang ini. Kita buat judulnya dulu, ini anggaplah bagian 2. Di bagian ini saya ingin memasukkan videonya, maka tinggal kita ketuk fitur online video ini, dan tentu saja internetnya harus aktif. Kita aktifkan dulu, kita ketuk try again. Saya ingin memasukkan video yang sumbernya dari YouTube, maka tentu
saya harus mencari dulu video yang saya butuhkan, dan yang kita butuhkan adalah link dari video tersebut. Misalnya video ini yang ingin saya sisipkan, dan ini adalah linknya, URL-nya. Kalau Anda mencari di dalam tampilan YouTube, anggaplah Anda ingin memasukkan video ini, maka bagian inilah yang harus Anda salin. Kemudian nanti Anda tempelkan di bagian ini. Kita tempel di sana, ketuk enter. Inilah video yang ingin saya sisipkan. Ini tinggal saya ketuk, kemudian saya ketuk insert. Maka video ini sudah masuk ke dalam Word kita. Ini bisa diperkecil, juga bisa diperbesar, sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda ingin memberikan penjelasan di pinggirnya, di sebelah kanan, maka yang harus Anda lakukan, pilih dulu fitur yang ada di sini, layout-nya, kemudian Anda ketuk salah satu, yang ini atau yang ini, bisa Anda tes. Kalau yang bagian ini, kita lihat, kita tes yang ini cocok untuk kita gunakan. Dan jangan lupa kalau Anda ingin video ini tidak tergeser ketika Anda mengetuk enter, maka kembali ke dalam fitur ini, kemudian Anda pilih fix position on page. Maka dia tidak akan bergeser kalau Anda mengetuk enter. Yang bergeser itu hanya paragraf atau kalimatnya saja. Sekarang kita mulai, Bapak dan Ibu menggunakan headings ini. Jadi headings ini nantinya akan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memiliki nilai estetisnya supaya tampilan tulisan Anda terlihat lebih rapi dan lebih bagus. Dan fungsi yang kedua adalah yang berkenaan dengan pembuatan table of contents atau daftar isi. Karena kalau tulisan Anda berbentuk tutorial, bentuk tesis dan yang lain-lainnya, di mana dibutuhkan daftar isi, maka nanti Anda akan berhubungan dengan table of contents ini. Dan sebelumnya, supaya ini bisa difungsikan, salah satunya adalah Anda bisa menggunakan menu headings ini. Ini bagian satu ini, anggap akan menjadi headings yang bagian atas, atau heading 1 ini. Maka saya pindahkan kursornya ke sini, kemudian saya pilih heading 1 ini. Dan fungsi heading ini sekarang sudah berlaku untuk tulisan bagian 1. Anda bisa melihat di sini ada tanda panahnya. Kalau ini diketuk, maka semua tulisan ke bawah itu akan terwrapping. Ya, bahasa Indonesianya terbungkus lah, atau supaya Anda lebih paham maksudnya, ini kita praktekkan. Ini nanti akan naik ke atas tersembunyi. Ya, ini kita ketuk. Jadi yang muncul itu bagian halaman berikutnya. Jadi ini berfungsi kalau Anda ingin melihat bagian-bagian dari tulisan Anda, ya daripada Anda nanti men-scrollnya ke bawah, maka Anda nanti bisa menggunakan fasilitas ini. Ya, kalau saya ketuk kembali, maka dia akan, tulisan Anda yang tadi ada di bagian 1 akan terurai dan terlihat kembali. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini salah satu fungsi dari penggunaan heading ini. Kemudian bagian ini, langkah 2, ini saya pindahkan kursor ke sini, ini akan saya anggap sebagai heading 2. Ya, jadi ini saya ketuk, ada tulisan heading 2-nya. Heading sekarang sudah teraplikasi di sini, ini tandanya. Ini kalau saya ketuk, itu tulisan di bawah akan terbungkus, ya, jadi hilang. Kemudian bagian ini, langkah 2 pun akan saya terapkan headings. Akan saya terapkan heading nomor 2 ini, saya ketuk. Heading untuk langkah 2 ini pun sudah teraplikasi. Kemudian bagian
Dua yang ini pun akan saya terapkan heading nomor 1. Nah, ini sudah teraplikasi. Ini kalau diketuk, semua tulisannya itu akan terkurung, jadi tertutup seperti hilang. Nah, inilah Bapak dan Ibu penjelasan di bagian 3 ini. Silakan dipelajari bagian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.